warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya, semoga kita sehat selalu ya. Amin. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya supaya kegiatan kita membawa keberkahan buat kita semua. Yang ingin mimpin doa silakan. Ya, ingin mimpin doa, tepuk tangan. Silakan. Mulai pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama yang masing-masing. Berdoa dua. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang seperti yang kamu baca di depan tentang mobilitas sosial. Ini adalah materi setelah kalian belajar ASEAN, ya. Setelah kalian belajar ASEAN, baru kalian belajar tentang mobilitas sosial. Terus, sebelum kita mulai, kita pretest dulu ya. Apa itu pretest? Pretest itu adalah untuk mengetahui kemampuan kalian dalam mempelajari mobilitas sosial. Dan pretest itu tidak ngaruh ke nilai. Hanya tahu aja kamu ini sudah paham belum tentang ini. Itu gunanya pretest. Ya. Jadinya kalau ada soal yang kamu tidak bisa jawab, jawabannya sebaik-baiknya. Gak ngaruh ke nilai. Paham ya? Oke, untuk pretest ini secara online mohon dibuka handphonenya. Terus alamatnya adalah kamu ikutin ya. Di bawah tulis saya tulis. Pretestnya cuma 3 soal. Kalau ada handphonenya, mohon langsung dibuka. Nah, ini alamatnya ya. Silakan langsung mulai. Waktunya 2 menit. https://fitli/pretest 999. Ya, silakan. Waktunya 1 menit. Kalau ada masalah mohon diberitahu biar kami bantu. Kerjakan sebaik mungkin, sebisa mungkin ya. Karena ini hanya untuk mengecek kamu sudah paham belum tentang materi yang kita akan pelajari. Itu aja tujuannya. Maka dari itu tidak ngaruh ke nilai. Tapi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tulis dulu seperti biasa nama kelasnya, baru dijawab soalnya. 3 soal. Soal tentang materi yang kita mempelajari, mobilitas sosial. Kalau nggak ada handphone bisa gantian kalau nggak ada handphone. Ajang gimana? Udah selesai? Oke. Jawabnya semua buat ya, semua bukan. Ini hanya mengecek kamu sudah paham belum tentang materi yang kita pelajari sekarang. Itu aja gunanya, tujuannya. Ya, waktunya tidak lagi karena kita harus cepat. Ada yang udah? Yang udah di tangan? Oke, yang belum sedikit lagi waktunya. Jangan lupa disubmit ya, dikirim ya, biar ketahuan, biar kerekam jawaban kamu. Biar jawaban kamu kerekam, mohon disubmit atau dikirim bahasa Indonesianya.
Sudah semua ya? Sudah semua? Ya, kalau sudah mohon perhatikan ke depan, kita lanjut. Langkah pertama pretest sudah selesai, alhamdulillah. Buat kelompoknya juga sudah, alhamdulillah. Berikutnya adalah ya, di sini saya memberitahukan tentang materi dan tujuan pembelajaran. Di sini tertulis materi yang kita akan pelajari adalah mobilitas sosial ya. Kalian pahami dulu, oh saya mau belajar mobilitas sosial. Ya, materinya mobilitas sosial. Materinya apa aja? Yang pertama adalah pengertian mobilitas sosial. Apa sih itu mobilitas sosial? Nah, itu kita pelajari yang pertama. Yang kedua adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, itulah dua yang kita pelajari sekarang. Yang pertama, apa itu pengertiannya dan apa itu bentuk-bentuknya dari apa? Mobilitas sosial. Ya, itu materinya. Tujuannya setelah kalian belajar, kalian diharapkan mampu menganalisis pengertian mobilitas sosial dengan benar. Ya, jadinya kalian setelah belajar, kalian mampu menganalisis pengertian mobilitas sosial. Yang kedua adalah kalian mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. Ya, yang pertama kalian sudah tahu apa itu pengertian mobilitas sosial. Yang kedua kalian tahu apa itu bentuk-bentuknya dari apa yang kita pelajari? Mobilitas sosial. Paham ya? Itu adalah tujuan pembelajarannya hari ini. Nah, apa sih manfaatnya kita pelajari materi mobilitas sosial? Yang pertama adalah kita tahu, ya tadinya nggak tahu, jadi tahu tentang mobilitas sosial. Kenapa kita harus belajar? Karena setiap manusia pasti mengalami mobilitas sosial, pasti. Baik dari lahir sampai dia meninggal pasti selalu mengalami mobilitas sosial. Makanya kita harus pelajari apa itu mobilitas sosial. Terus yang kedua adalah manfaatnya adalah kita terdorong untuk melakukan mobilitas sosial vertikal ke atas. Ya, nanti saya terangin apa itu vertikal ke atas. Untuk kehidupan kita yang lebih baik. Itulah manfaat kita belajar mobilitas sosial. Yang pertama apa? Yang tadi yang nggak tahu jadi tahu. Yang kedua adalah apa tadi? Supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pengen kan ya? Ya, setiap orang pasti ingin menjadi kehidupannya jadi lebih baik. Maka dari itu harus melakukan mobilitas sosial. Itulah manfaatnya. Nah, pengertiannya perhatikan. Nah, ini peta konsepnya. Ada dua peta konsepnya. Yang pertama adalah pengertian mobilitas sosial. Kita pelajari apa sih itu mobilitas sosial di pengertian. Terus yang kedua adalah bentuk mobilitas sosial. Perhatikan, bentuknya ada dua. Kebaca nggak di situ di belakang? Azam? Kebaca. Nah, bentuknya ada dua. Ya, yang pertama adalah mobilitas vertikal. Yang kedua apa Azam? Horizontal. Saya besarin ya. Saya besarin ininya, tampilannya. Ya. Nah, aja kelihatan nggak? Ya, kelihatan di belakang ya. Oke. Inilah peta konsep. Ini adalah kerangka berpikir kita. Kita mau ngapain sekarang? Yaitu pelajari dua. Yang pertama pengertiannya, yang kedua adalah bentuk mobilitas sosial. Bentuknya ada dua, jangan lupa. Yang pertama mobilitas vertikal. Yang kedua horizontal. Yang dimaksud dengan vertikal horizontal, paham? Vertikal itu adalah tegak lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Kalau horizontal yang mendatar. Contohnya ini spidol. Ini vertikal horizontal? Vertikal. Vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Kalau ini horizontal. Paham sampai sini? Ya, itu yang kita pelajari. Vertikal dan horizontal. Yang vertikal ada dua, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Itulah kerangka konsep yang kita pelajari sekarang. Paham sampai sini? Ada yang mau nanya? Tidak, lanjut. Kalau tidak, ya sekarang kita mengamati video tentang mobilitas sosial yang terjadi pada 4 artis di depan ya. Mereka mengalami mobilitas sosial. Setelah kalian pahami videonya, diharapkan kalian bisa menangkap pengertian apa itu mobilitas sosial ya. Oke. Nah, saya itu dulu.
diperhatikan. Mobilitas sosial artis dan pejabat. Nah, suaranya dari sini ya. Silakan mendengar ya. Hari ini aku akan menceritakan tentang profil singkat artis dan pejabat yang lagi saat ini. Nah, ini ya gambaran dari artis Facebook yang aku ceritakan. Tahu gak sih ternyata artis ini punya kisah yang boleh mengenal menjadi Yang pertama, tahu nggak siapa? Yang paling kiri. Itu penyanyi grup band. Ada yang kenal? Itu adalah Andika Mahesa. Andika Mahesa penyanyi grup band, Kangen Band. Sebelum jadi artis, dia menjadi pedagang es dawet. Sebelum dia jadi terkenal artis, dia menjadi pedagang es dawet. Intinya di situ. Setelah jadi artis, dia tertangkap memakai narkoba. Itulah contoh dari mobilitas sosial. Yang kedua, Sule. Sebelum jadi artis, dia pernah hidup susah. Saking susahnya, beli baju pun dia tidak mampu. Tinggal di rumah kontrakan. Bisa dibilang serba kekurangan. Bayangkan saja, kata Sule, dahulu dia tinggal di rumah petak kontrakan yang kadang dibayar dengan uang pinjaman tetangganya. Kalau dulu sih borong-borong buat beli baju, bayar rumah saman, makanya saja harus meminjam dari tetangganya, ujar Sri Sule. Deretan artis berikutnya, Kaisar. Yang ketiga, Kaisar Aditya. Sebelum jadi terkenal dengan goyang kaisarnya, dia pernah menjadi tukang ojek. Sebelum terkenal jadi artis, dia pernah menjadi tukang ojek. Menjalani beberapa profesi, terutama menjadi tukang ojek. Dan sekarang dia sudah mengurungkan diri dari dunia hiburan dan menjalankan bisnis dan fokus pada bisnis barunya. Berikutnya ada Judika. Judika, pasti kenal ya. Sebelum dia terkenal, dia pernah menjadi tukang tambal ban. Gak sangka ya, tukang tambal ban jadi artis. Artis berhijab yang sudah terlahir dari Kalau ini terlahir sudah jadi orang kaya, tetap jadi orang kaya gedenya. model dan pemain film sampai saat ini. Berikutnya Presiden kita Jokowi. Pak Jokowi Sebelum jadi presiden, Anda tahu dia pernah jadi apa? menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi apa? Berikutnya Gubernur. Sebelum jadi gubernur jadi apa? Tukang kayu. Bayangin tuh, sebelum dia jadi gubernur dia jadi tukang kayu. Jadi tukang kayu, naik jadi gubernur, naik jadi presiden. Jalani masa hukuman atas kasus Angelina Sondakh, artis. Karena ketahuan korupsi oleh KPK, dia langsung mengalami mobilitas sosial di penjara. tahun penjara, tahun Jadi terpidana. dia baru akan dibebaskan. Nah, itulah Baru bebas dia sekarang. artis maupun pejabat-pejabat. Dan menurut kalian bagaimana mereka mengalami mobilitas sosial? Nah, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, sampai sini kira-kira paham nggak apa itu mobilitas sosial? Nangkep nggak kira-kira berdasarkan tayangan tadi? Tunjuk tangan coba. Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita lagi belajar soalnya. Jangan takut salah. Silakan. Tunjuk tangan. Yang kamu tangkap tentang mobilitas sosial. Mereka mengalami mobilitas sosial semua. Ada satu anak aja. Tunjuk tangan. Ayo. Kalian harus menunjukkan rasa berani, ya. Berani mengungkapkan pendapat. Silakan. Kalau nggak ada tunjuk tangan, saya tunjuk. Ya, sebut namanya siapa? Cindy, silakan. Menurut kamu mobilitas sosial itu apa? Seseorang yang mengalami perubahan status sosial. Seseorang yang mengalami perubahan status sosial. Itu jawabannya si Cindy. Menurut kalian, apakah sudah betul jawaban Cindy? Menurut kalian, Cindy mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan status sosial. Menurut kalian gimana? Bapak udah betul belum? Ajam, menurut kamu gimana? Menurut kamu betul atau salah jawaban Cindy? Betul. Oke. Kalau menurut kamu yang belakang, siapa namanya? Ya, menurut jawaban Cindy gimana? Betul atau salah? Betul. Ya, menurut saya jawaban Cindy betul. Ya, itulah yang dimaksud mobilitas sosial.
seseorang yang mengalami perubahan status sosial. Contohnya tadi presiden kita ketika dia jadi tukang kayu, status sosialnya mana? Di bawah atau ke atas? Di bawah, tukang kayu. Sekarang jadi presiden, status sosialnya naik atau turun? Ya, itu contoh dari mobilitas sosial. Sampai sekarang, sampai saat ini apa? Sampai sekarang apa? Sampai ini kamu udah paham belum? Ya, paham ya. Pokoknya kata kuncinya mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan apa? Status sosial. Alhamdulillah sudah paham. Ya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kamu mengerjakan LKPD, ya. Langkah kerja kelompok materi juga sosial. Kerja sudah, juga sudah. Ya, kalian sudah dapat kertasnya ya. Ya, kalian kerjanya bersama kelompok di kertas masing-masing. Yang pertama adalah tugas kalian dalam tugas kelompok adalah merumuskan pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang mobilitas sosial. Kalau membuat kalimat pertanyaan diawali dengan kata apa? Kalau kita ingin membuat kalimat pertanyaan diawali dengan kata? Ya, kata tanya itu apa aja? Ya, betul. Yang pertama apa? Itu kan kata tanya kan? Yang kedua apa? Gimana? Betul. Betul, siapa? Kapan? Mengapa? Bagaimana Pak? Iya. Yang terakhir adalah bagaimana. Ya, inilah kata-kata yang diawali apabila kita membuat kalimat pertanyaan. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? 5W 1H. Ya, pasti kalian sudah paham. Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat satu pertanyaan. Membuat satu pertanyaan tentang mobilitas sosial. Jadi boleh pakai kata apa, boleh pakai kata di mana, siapa, terserah kamu pakai kata yang mana. Diawalinya. Silakan buat sekarang. Buat kalimat pertama pertanyaan, ditulis di kolom yang paling kiri. Ditulis di kolom yang paling kiri. Ya, silakan. Waktunya 1 menit. Buat kalimat pertanyaan tentang mobilitas sosial. Bisa pakai diawali dengan apa, bisa pakai di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Silakan, waktunya 1 menit. Ya, kalau bertanya silakan. Satu pertanyaan satu anak. Ya, satu pertanyaan satu anak. Karena ada banyak pilihan, ada 6 tuh pilihannya, ya kan? Belum, buat dulu pertanyaannya. Tugas pertama adalah buat pertanyaan. Si A pakai apa, si B pakai bagaimana, si C pakai mengapa, ya. Kalau pakai apa gimana jadi kalimatnya? Kalau pakai apa? Kalau pakai apa? Apa yang dimaksud mobilitas sosial? Itu kalau pakai apa? Kalau pakai kapan? Ya tinggal kapan terus ya hadir dengan mobilitas sosial. Jadi kalian belajar untuk membuat pertanyaan. Ya, silakan. Diawali dengan salah satu kalimat tanya di depan. Tentang apa? Mobilitas sosial. Kalian rebukan satu kelompok. Saya pakai apa? Kamu pakai gimana? Kamu pakai kapan? Ya, rebukan di kelompoknya. Ya, rebukan. Ya. Satu kelompok kan 5 orang paling banyak. Itu ada 6 pilihannya. Siapa yang mengalami mobilitas sosial? Selesai. Bagaimana terjadinya mobilitas sosial? Selesai. Gampang kan? Tinggal diawali dengan kata tanya di situ. Ayo, bikin satu pertanyaan aja tentang mobilitas sosial. Diawali dengan kata-kata di depan. Kata pertanyaan. Tinggal pilih. Udah belum? Ya, bukan cepat ya. Karena waktunya terbatas.
saja, jangan takut. Ya, kita lagi belajar ya, jangan takut salah. Itu aja kuncinya. Jangan takut salah karena kita sedang belajar. Itu aja. Yang penting berani mencoba. Yang penting berani mencoba. Salah benar urusan belakangan. Yang penting sudah berani action. Satu saja pertanyaan, nggak usah banyak-banyak. Ya, yang sudah cuci tangan, yang sudah satu pertanyaan, yang sudah. Oke, yang lain sudah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Yang lain gimana? Satu pertanyaan saja tentang mobilitas sosial. Ya, kalau sudah kita lanjut ya. Pertanyaannya sudah kalian buat. Langkah selanjutnya adalah bagian di depan. Berdasarkan rumusan pertanyaan yang kamu sudah buat, silahkan kalian mencari informasi di buku paket atau di internet, ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat. Ya, silakan browsing internet untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang kalian sudah buat. Ya, silakan tulis di kolom 2 di tengah jawabannya. Di kolom 2 di tengah. Ya, itu jawabannya. Silakan browsing di internet untuk mencari jawaban yang sudah kamu rumuskan pertanyaannya. Kalau sudah ketemu, langsung disalin di kolom 2. Gampang kan ya? Tinggal salin aja pertanyaannya di bak Google, nanti langsung jawab sama bak Google. Kita menggunakan teknologi IT untuk mencari jawaban, ya. Jadinya kalian tidak tergantung sama buku paket, ya. Kita sedang belajar, jangan tergantung sama buku paket, mencari sumber-sumber yang lain. Contohnya dari bak Google. Waktunya 1 menit. Tinggal salin jawab pertanyaan di bak Google, nanti jawab sama bak Google. Terus kalian verifikasi, kalian cek benar nggak jawabannya bak Google, ya. Karena jawabannya bak Google tidak selalu betul. Bisa juga salah atau kurang, ya. Tapi tugas kalian hanya mencari. Cari dulu apa kata bak Google. Apa kata bak Google kamu salin di kolom 2. Aja benar. Alhamdulillah, terima kasih aja. Oke, waktunya dikit lagi. Gak apa-apa, tulis aja pakai tambah Google, nanti diverifikasi. Gampang, tulis aja pakai tambah Google. Bagus ngomong ABCD, tulis ABCD. Udah semua? Yang udah cuci tangan? Yang udah cuci tangan? Oke, makasih. Kalau sudah menjawab pertanyaan berdasarkan rumusan yang kamu dapat di internet atau di bak Google, langkah berikutnya adalah ya di depan. Setelah kalian menemukan informasi yang dan menuliskannya di kolom 2 yang di tengah, silakan kalian berdiskusi. Ya, karena kalian berdiskusi, ngobrol dengan teman satu kelompok untuk merumuskan jawaban yang paling tepat. Jadi langkah sekarang adalah kalian berdiskusi dengan teman kalian, kira-kira jawaban bak Google udah betul belum? Apa perlu ditambah atau gimana? Ya, kalian mengkolaborasi kerjasama dengan teman kelompoknya untuk merumuskan jawaban yang paling tepat.
Apabila sudah tepat, tinggal disalin di kolom 3. Ya, silakan kalian berdiskusi, tanya ke temannya, kira-kira jawaban Pak Google udah betul belum nih? Oh kurang, tambahin. Tulis di kolom 3. Oh sudah betul, salin kolom 3. Ya, tanya ke temannya masing-masing satu kelompok, kira-kira jawabannya udah betul belum? Oh ini perlu ditambah, ditambahin di kolom 3. Ya, itulah tugas kalian sekarang. Berkolaborasi, kerjasama dengan teman satu kelompok. Waktunya 1 menit. Kalau sudah menurut teman kamu, oh udah betul, salin kolom 3. Silakan tanya ke temannya satu kelompok, kira-kira jawaban Pak Google udah betul belum? Ya silakan, kolaborasi, kerjasama. Kalau masih kurang, tinggal ditambahkan. Kalau sudah betul, tinggal disalin. Di mana? Di kolom 3, yang paling kanan. Ya silakan tanya ke teman, karena kita nggak ulangan ya, kita lagi belajar. Kalau lagi belajar harus kerjasama dengan teman, harus kerjasama dengan teman kalau kita lagi belajar. Kecuali lagi ulangan. Kalau ulangan masing-masing, tapi kalau lagi belajar kita harus kerjasama dengan teman. Saatnya jam 5.05. It's time to begin the fourth lesson. Ya, yang sudah kelar, mohon cuci tangan yang sudah kelar untuk hasil diskusinya dengan teman. Ya oke, makasih, oke. Yang lain mohon dipercepat karena waktunya kita terbatas. Ya, nggak pakai lama ya, harus buru-buru, harus gercep, gerak cepat. Cepat tapi benar, ya, bukan cepat satu salah. Tanya teman, udah betul belum jawabannya? Ada yang mengalami kesulitan? Mohon cuci tangan kalau mengalami kesulitan, biar bisa dibantu. Kalau ada yang mengalami kesulitan, mohon cuci tangan biar bisa dibantu. Oke, udah ya. Ada yang belum? Yang belum cuci tangan yang belum? Ya, alhamdulillah udah semua. Ya, langkah berikutnya dalam kegiatan kita adalah setelah kalian menulis rumusan pertanyaan yang tepat di kolom 3. Setelah kalian merumuskan jawaban yang paling tepat. Oke. Ya, siapa yang ingin maju ke depan? Gak apa-apa, harus berani ke depan. Karena kalian dari SMP harus berani ke depan. Tinggal baca yang kamu tulis, itu aja. Ayo silakan. Ada yang berani silakan maju ke depan. Oke, kalau nggak ada saya tunjuk ya. Kalau saya tunjuk, mohon jangan. Coba kamu sini ke depan. Udah selesai kan sini? Ya. Enggak, dibaca 1 dan 3 aja. Ya silakan sini. Yang lain perhatikan ya. Nanti yang lain gantian. Silakan sini ke depan. Ini perempuan udah maju. Nanti berikutnya cowok yang maju.
Ya, sini. Yang lain perhatikan. Apa bentuk mobilitas sosial? Stop. Apa itu bentuk-bentuk mobilitas sosial? Ya. Jawabannya? Sosial thinking, sosial lending. Ya, jawabannya social thinking, bentuk-bentuk mobilitas sosial menurut Cindy, social thinking dan social climbing. Menurut kalian gimana tanggapannya? Sudah betul belum atau masih kurang atau masih salah? Coba yang belakang, jawabannya gimana? Sudah betul belum? Betul. Yang lain apakah masih ada ingin nambahin? Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua. Yang pertama adalah social thinking dan social climbing. Bahasa Indonesia-nya apa? Sinking. Sing itu berasal dari kata apa? Sing artinya apa? Turun. Climbing artinya naik. Jadi mobilitas sosial turun dan mobilitas sosial naik. Ya. Oke, makasih Cindy. Tepuk tangan buat Cindy. Anak cowok sekarang. Perempuan udah berani maju depan. Anak cowok jangan mau kalah. Ayo silakan, anak cowok. Yang perempuan jangan mau kalah sama cewek, dan cewek juga jangan mau kalah sama cowok. Ayo, harus berani. Cuma baca doa kok, gampang. Gak berapa menit di depan. Ya nih, Indra ya. Indra, siapa namanya? Oh ya, Bondra. Bondra, silakan maju ke depan. Harus berani, jangan kalah sama Cindy. Cindy udah berani maju ke depan. Ayo Indra, presentasikan hasil kerja kamu kepada teman-teman kamu. Sini ada ya. Ya, dengerin. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Jawabannya Adalah tindakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. adalah perpindahan dari kelas sosial satu dan kelas sosial yang lain. Menurut kamu udah betul belum? Betul. Oke, makasih Pak Undra. Tepuk tangan buat Pak Undra. Ya, yang perempuan satu lagi, yang perempuan satu lagi perempuan, satu lagi laki-laki. Biar pas. Ayo yang perempuan maju ke depan. Tiga seperti itu kok, nggak perempuan nggak lama. Ayo, di tangan. Siapa? Nah itu baru bagus. Itu tangan sendiri. Tepuk tangan dulu dong buat teman kita yang berani. Mantap. Kapan seseorang dapat dikatakan mengalami mobilitas sosial? Mengapa seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Benar kata mengapa? Mengapa seseorang mengalami mobilitas sosial ya? Pertanyaannya. Jawabannya? Ketika seseorang mengalami perubahan pada tingkat yang lebih tinggi maupun tingkat yang lebih rendah. Seseorang yang mengalami tingkatan yang lebih tinggi maupun tingkatan yang lebih rendah. Menurut kalian udah betul jawabannya? Betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa namanya? Nadia. Oke, terima kasih Nadia. Satu lagi yang cowok. Ayo. Cewek udah dua, sekarang cowok satu lagi. Tadi Cinanya sudah berani, saya Pak. Ah, mantap. Mantap. Yang penting berani dulu, salah betul berusaha belakangan. Yang paling bagus berani dan betul, yang paling bagus. Tapi kalau berani salah nggak apa-apa, ya itu nggak berani nggak bisa. Ayo cowok, silakan. Tadi sini udah apa si Nadia berani di tangan. Ayo cowok. Ayo berani dong. Ke depan doang, masa nggak berani? Ini kan kelas kamu. Siapa? Ayo cowok. Kamu? Ya, ayo maju. Kamu udah cuci tangan tadi. Udah, ayo langsung maju. Apa-apa. Kamu udah apain sih di depan? Pakai mic. Ya, baca pertanyaannya. Perhatikan yang lain. Siapa saja contoh dari mobilitas sosial? Siapa saja ini contoh-contoh mobilitas sosial? Ya, dia bertanya siapa saja contohnya dari mobilitas sosial. Jawabannya? Contoh orang-orang yang mengalami mobilitas sosial adalah Presiden Jokowi, Sule, dan Via Valen. Nah, contoh orang-orang yang mengalami mobilitas sosial adalah Jokowi, Sule, dan siapa? Via Valen. Via Valen. Waduh, Via Valen. Menurut kalian betul atau salah? Betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita. Ya, saya tanya ke kalian. Gampang nggak? Gampang. Tapi kenapa nggak berani ke depan? Itulah fungsi mental kita. Kita harus tingkatkan mental kita, keberanian kita, supaya bisa tampil ke
depan. Ya, tingkatkan mental kalian. Saya harus bisa berani. Dan jangan takut salah. Kenapa jangan takut salah? Karena kita sedang ngapain? Belajar. Orang belajar wajar kalau salah. Ya, makanya kalian harus berani. Saya gampang ke depan tinggal baca doang, apa susahnya sih? Kenapa kamu maju? Karena mentalnya belum dan keberaniannya. Nanti kalau kalian udah SMP, udah kuliah, udah SMA, udah kuliah, udah harus biasa di depan. Ya. Jadi sekarang ditumbuhkan rasa keberanian mental kalian. Oke, sampai sini alhamdulillah. Sekarang kita merumuskan pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian mobilitas sosial. Ya, tunjuk tangan yang ingin menjelaskan apa itu mobilitas sosial. Ya, tunjuk tangan. Tadi Cindy udah tadi. Yang lain? Tadi Cindy udah ngomong tadi yang pertama. Pengertian dari mobilitas sosial. Tunjuk tangan. Gak usah di depan, di situ aja ngomong. Ada? Ya, silakan. Pakai ini. Pengertian mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan status sosial. Ya. Pengertian mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan status sosial. Jawaban menurut kalian jawabannya betul salah? Betul. Contohnya tadi, ya. Yang kalian bisa saksikan contohnya. Pertanyaan berikutnya, apakah kalian sekarang sedang mengalami mobilitas sosial? Tunjuk tangan yang menjawab. Apakah sekarang kalian sedang mengalami mobilitas sosial? Tunjuk tangan yang menjawab. Ya atau tidak? Ada yang menjawab? Ya atau tidak? Kalian sedang mengalami mobilitas sosial. Ada? Tunjuk tangan yang menjawab. Ya, jangan takut salah, jangan takut salah. Oke, saya tanya ke kamu siapa namanya? Kaila, menurut kamu sedang mengalami mobilitas sosial nggak? Menurut kamu? Iya. Alasannya? Yang lain silakan bantu kalian. Kaila, betul. Menurut jawaban kalian, Kaila, betul. Kalian sedang mengalami mobilitas sosial. Contohnya apa? Ada tahu contohnya? Contoh kalian sedang mengalami mobilitas sosial. Andika, contohnya? Ya, saya kasih satu contoh. Kalian kemarin kelas berapa? Kelas 7. Sekarang kelas? Terjadi perubahan status sosial nggak? Iya, tadinya kelas 7, sekarang kelas 8. Itu contoh mobilitas sosial yang kalian alami. Kemarin sebelum ke SMP, kalian apa? SD. Sekarang SMP. Mobilitas sosial bukan? Itu ada dua, vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Termasuk vertikal ke atas atau ke bawah kalian? Ke atas. Paham? Iya. Saya juga mengalami mobilitas sosial. Contohnya, saya tadinya ngajar di SMP 4, sekarang ngajar di SMP 2. Saya mengalami nggak? Mengalami mobilitas sosial nggak? Mengalami. Vertikal atau horizontal? Vertikal atau horizontal? Horizontal. Karena sama-sama ngajar. Di sana ngajar, di sini juga ngajar. Di sana guru, di sini juga guru. Kecuali di sini tempat saya guru, di sini saya kepala sekolah. Itu baru vertikal. Karena di sana guru, di sini guru, itu horizontal. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau nanya barangkali? Nggak ada, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, contoh yang sedang lagi hot di TV, di berita, seseorang yang sedang lagi masuk berita, bisa dibicarakan di TV. Siapa? Iya, betul. Betul. Jenderal bintang 2 Verdi Sambo. Dia mengalami mobilitas sosial. Mengalami. Vertikal atau horizontal? Vertikal atau horizontal? Vertikal. Betul. Vertikal ke bawah atau ke atas? Kenapa dia ke bawah? Kenapa dia ke bawah? Betul jawabannya ke bawah. Dia vertikal ke bawah. Alasannya apa? Karena yang tadinya
jenderal, sekarang dia jadi tersangka karena tersangka bunuh orang. Ya, yang orangnya tadi biasa aja jadi tersangka, ya turun satu sosialnya. Yang tinggal orang hormat sama dia, sekarang kita nggak hormat lagi sama dia karena sudah tersangka. Itulah contoh dari mobilitas sosial. Paham sampai sini? Oh ya, ada yang mau nanya barangkali? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang pretest lah ya Pak. Pretest sudah, sekarang post test. Post test ya. Soal pretest sama post test sama. Cuma dilihat ada perbedaan nggak? Kalau ada perbedaan, kalian tandanya sudah berhasil belajarnya. Ya, untuk post test alamatnya kamu tinggal ganti di sini. Ya, jadi pos 999. Ya, silakan buka handphonenya. Sekarang kita post test. Pretest sudah, sekarang post test. Itu dia, ya alamatnya sama, cuma bedanya tadinya pre jadi post. Waktunya 1 menit. Ya, sekarang kita post test. Buka ya linknya. Ya. Kita mau lihat ada perubahan nggak dalam jawabannya. Kalau ada perubahan, tandanya kalian berhasil belajarnya. Waktunya 1 menit. Buka ya linknya. Kalau nggak bawa handphone bisa gantian. Jangan lupa dikirim supaya terekam jawabannya. Atau bahasa Inggrisnya di submit. Ada yang sudah? Kira-kira soal yang tadi sama sekarang makin gampang nggak jawabnya? Kalau kalian merasa makin gampang, kalian berhasil belajarnya. Yang tadinya bingung jadi tak tahu. Itulah bedanya belajar ya. Makanya soalnya sama, biar kelihatan. Wah susah banget yang pertama pretest. Kok sekarang jadi gampang? Karena sudah belajar. Itulah bedanya belajar. Paham ini kan? Alhamdulillah. Ya, yang belum cuci tangan yang belum? Oke, alhamdulillah udah semuanya. Barang berikutnya pekerjaan proyek. Nah, proyek itu adalah kalian buku paket IPS halaman 83 juga segitu ya, dikerjakan di buku tulis IPS ya. Di sini istilahnya bukan PR ya, tapi proyek. Proyek kalian di rumah dikerjakan buku paket IPS halaman 83 di buku tulis IPS, itu proyek kamu ya. Pak, saya nggak ada buku paketnya. Nah, solusinya gimana? Iya, tinggal ketik aja BSE IPS kelas 8. Kalian harus kreatif. Nggak ada buku paket, kita cari solusinya. Download di Google, ada di Google lengkap semua mata pelajaran. Ya, itulah dituntut dari kalian. Harus kreatif. Terus materi pertemuan berikutnya pluralisasi keberkeanekaragaman masyarakat Indonesia. Pluralisasi yang pertama adalah perbedaan agama. Paket IPS halaman 100 sampai 105. Itulah materi berikutnya kalau kita ketemu pembelajaran berikutnya ya.
Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Tidak, Pak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita selesai sampai sini. Sebelum kita tutup, kita akhiri, kita berdoa dulu. Ada yang ingin doa? Ya, silakan.